sini, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Dwi Fatul Milenia Mahani dengan NIM 5024, Novelia Cahya Putri Wahyudi dengan NIM 5033, dan Fira Nur Ivani dengan NIM 5071 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang metode dan teknik bermain serta penerapannya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hakikat pembelajaran anak usia dini. Pembelajaran pada pendidikan anak usia dini atau PAUD memiliki kekhasan tersendiri, yaitu mengutamakan bermain sambil belajar dan belajar sambil bermain. Piaget dalam De Vries 2002 mengemukakan bahwa bermain adalah wahana yang dibutuhkan untuk perkembangan berpikir anak. Selain itu, ia juga mengemukakan bahwa fungsi terpenting bermain yaitu memberi kesempatan kepada anak untuk mengasimilasi kenyataan terhadap dirinya dan dirinya terhadap kenyataan. Bisa diingat lagi bahwa dunia anak adalah dunia bermain. Maka pembelajaran yang efektif untuk anak usia dini yaitu melalui kegiatan yang berorientasi pada bermain. Namun, selain pembelajaran yang berorientasi pada bermain, pendidikan anak usia dini juga menekankan pembelajaran yang berorientasi pada perkembangan. Dalam pembelajaran yang berorientasi pada perkembangan, lebih banyak memberi kesempatan kepada anak untuk belajar dengan cara-cara yang tepat. Contohnya seperti melalui pengalaman nyata, melakukan kegiatan eksplorasi, dan melakukan kegiatan-kegiatan yang bermakna untuk anak. Agar berjalan dengan optimal, maka kegiatan pembelajaran yang berorientasi pada bermain dan pembelajaran yang berorientasi pada perkembangan harus dilakukan melalui pendekatan. Pendekatan yang tepat dalam pembelajaran di PAUD yaitu pembelajaran yang berpusat pada anak atau active learning. Karena anak merupakan subjek dalam kegiatan pembelajaran, bukan objek. Selanjutnya, lebih rinci akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Dwi Fatul Milenia Mahani dari NIM 19021 020 5024. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara belajar anak. Yang pertama, anak belajar melalui bermain. Pada dasarnya, bermain dapat diartikan sebagai kegiatan yang bersifat spontan, fokus pada proses, menyenangkan, aktif, fleksibel, dan bersifat sukarela. Bermain ini juga mempunyai karakteristik, di antaranya yang pertama, bermain simbolik. Bermain simbolik itu mengandung arti bahwa ketika anak-anak bermain, mereka akan memberikan simbol-simbol kepada benda-benda tertentu. Misalkan, anak akan menggunakan kursi sebagai mobil atau kendaraan yang ia tumpangi menuju ke kebun binatang. Dan yang kedua, bermakna. Melalui proses bermakna, anak-anak mampu mendapatkan pengalaman yang bermakna atau bermanfaat bagi dirinya atau orang lain. Anak-anak bermain ini dengan cara memikirkan atau menggambarkan apa yang telah ia ketahui atau lakukan. Dan yang ketiga, ada bermain aktif. Bermain aktif yaitu salah satu proses bermain yang melibatkan aktivitas fisik motoriknya. Melalui bermain, anak dapat menggunakan seluruh ototnya untuk berlari, berjalan, menangkap, melempar, meloncat, melompat, dan lain sebagainya. Yang keempat, bermain adalah kegiatan yang menyenangkan. Bagi anak usia dini, bermain adalah kegiatan yang menyenangkan sehingga pendidik maupun orang tua dapat menggunakan proses bermain ini dalam pembelajaran ataupun proses untuk menstimulasi aspek perkembangan anak. Dan yang kelima, bermain adalah kegiatan yang sukarela. Bermain didasarkan pada motivasi intrinsik seorang anak, artinya anak bermain karena mereka mau bermain. Mereka juga akan menentukan sendiri apakah ia ikut terlibat dalam proses bermain ataupun tidak. Jadi dapat dikatakan bahwa bermain ini bukan dari paksaan, namun bermain berasal dari keinginan anak tersebut. Dan yang keenam, bermain adalah kegiatan aturan. Aturan dalam bermain ini dapat dihubungkan dengan jumlah waktu yang digunakan, aturan saat proses bermain, dan alat permainan yang akan digunakan. Misalkan, anak akan menentukan siapa yang mau jadi dokter, siapa yang mau jadi polisi, siapa yang mau jadi pembeli, siapa yang mau jadi penjual. Nah, keputusan yang seperti ini biasanya mereka akan melakukannya sebelum bermain dimulai.
Dan yang ketujuh ada episodik. Anak-anak bermain didasarkan pada beberapa fase yang meliputi fase permulaan, tengah-tengah, dan akhir. Pada fase permulaan, anak akan merencanakan kegiatan awal yang akan mereka lakukan atau yang akan mereka inginkan. Dan yang fase pertengahan, mereka akan mulai bermain dengan mengerahkan seluruh energi yang mereka punya. Sedangkan pada fase terakhir, anak akan mulai mengalihkan perhatian dari kegiatan yang dimainkannya ke kegiatan yang lainnya. Cara belajar anak poin kedua, yaitu anak-anak belajar dengan cara membangun pengetahuannya. Menurut teori belajar Piaget mengemukakan bahwa anak adalah pembangun yang aktif dari pengetahuannya sendiri dengan mengeksplorasi lingkungannya. Anak mengeksplorasi lingkungannya dengan mendengar, melihat, meraba, mencium, dan merasa. Ketika anak mengeksplorasi lingkungannya, anak akan memperoleh pengetahuannya dari pengalaman secara langsung. Dan poin yang ketiga yaitu anak belajar secara ilmiah. Proses belajar secara ilmiah muncul ketika lingkungan sekitar mereka menstimulasi dengan menyediakan fasilitas-fasilitas yang telah dirancang ataupun dibuat, sehingga dapat merangsang anak melakukan proses belajar. Misalnya, orang tua yang di rumahnya sering menunjukkan kegiatan menulis dan membaca di depan anak-anak, kemungkinan besar anak akan meniru perbuatan atau perilaku yang dicontohkan oleh orang tuanya tersebut. Anak-anak belajar melalui lingkungan yang menarik dan mereka temui. Jadi di sini dapat diartikan bahwa peran orang tua, saudara kandung, dan pengasuh diharapkan mampu menjadi fasilitator yang baik bagi anak. Cara belajar anak yang terakhir yaitu anak belajar dengan memperhatikan keseluruhan aspek perkembangannya. Dapat kita ketahui bahwa karakteristik perkembangan anak berlangsung secara menyeluruh. Maka untuk penerapan pembelajarannya harus mencakup semua aspek anak yang meliputi aspek kognitif, aspek sosial emosional, aspek fisik motorik, aspek bahasa, aspek moral agama, dan aspek seni. Topik pembahasan selanjutnya yaitu pendekatan pembelajaran anak. Pendekatan pembelajaran anak dibagi menjadi 6. Yang pertama, pendekatan pembelajaran harus berorientasi pada kebutuhan anak. Kegiatan pembelajaran pada anak usia dini harus berorientasi pada kebutuhan anak supaya anak mendapatkan layanan pendidikan, kesehatan, dan gizi yang dilaksanakan secara integratif dan menyeluruh. Contohnya, anak yang memiliki kemampuan di bawah rata-rata, mereka bisa diberikan bimbingan sesuai dengan tingkat kemampuan yang mereka miliki. Sedangkan anak yang memiliki kemampuan di atas rata-rata bisa diberikan evaluasi atau penilaian. Pendekatan pembelajaran yang kedua yaitu harus berorientasi pada perkembangan anak. Berdasarkan teori perkembangan bahwa setiap anak yang lahir itu mereka mempunyai lebih dari satu bakat. Bakat tersebut harus bersifat potensial sesuai dengan perkembangannya. Setiap anak itu kan berkembang sesuai tahapan perkembangan. Maka dari itu pembelajaran yang harus dilakukan itu harus berhubungan atau harus berkaitan dengan minat anak, tingkat perkembangan sosial emosi anak, perkembangan kognitif anak, perkembangan bahasa, perkembangan nilai moral dan agama, perkembangan fisik motorik, dan tingkat perkembangan seni. Pendekatan pembelajaran yang ketiga yaitu anak usia dini belajar melalui bermain. Bermain adalah kegiatan yang mereka lakukan sepanjang hari karena bagi mereka itu bermain adalah hidupnya dan hidup adalah bermain. Anak usia dini masih belum bisa membedakan kapan ia akan bermain dan kapan ia akan belajar. Pembelajaran anak usia dini mengacu pada pendekatan bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain. Saat bermain ini, anak-anak mampu menemukan dan mempelajari hal-hal baru di lingkungan sekitar mereka. Jadi, melalui bermain ini, anak-anak dapat mengembangkan semua atau berbagai aspek perkembangan yang mereka miliki, serta mereka juga mampu mengenal tentang
siapa dirinya dan apa itu lingkungannya. Yang keempat yaitu pembelajaran harus aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Maksud dari pembelajaran yang aktif ini yaitu saat proses pembelajaran, guru harus mampu menciptakan suasana yang bisa membuat anak aktif bertanya, mempertanyakan tentang suatu hal, dan mengungkapkan ide atau gagasan mereka. Jadi pembelajaran merupakan proses aktif peserta didik dalam membangun pengetahuannya, bukan proses pasif yang hanya mendengarkan penjelasan dari guru saja. Pembelajaran kreatif dapat diartikan memiliki kemampuan untuk berkreasi dan memiliki daya cipta. Peran aktif dalam proses pembelajaran akan menghasilkan peserta didik yang kreatif. Kreatif ini dimaksudkan agar guru tuh menciptakan kegiatan belajar yang beragam dan bervariasi sehingga dapat memenuhi tingkat kemampuan peserta didik. Sedangkan untuk pembelajaran efektif itu terwujud saat pembelajaran yang dilaksanakan dapat menumbuhkan daya kreatif sehingga dapat membekali peserta didik dengan berbagai kemampuan yang beragam. Dan yang terakhir untuk pembelajaran yang menyenangkan yaitu guru harus mampu menarik perhatian peserta didik saat proses pembelajaran. Nah, suasana belajar yang menyenangkan ini terbukti saat kualitas hasil belajar anak itu meningkat. Suasana kelas yang kaku, mencekam, guru yang galak akan menurunkan fungsi otak anak dan tidak dapat berpikir efektif maupun kreatif. Pendekatan pembelajaran yang kelima yaitu ada pembelajaran terpadu. Pembelajaran terpadu ini dapat dikatakan sebagai suatu bentuk pembelajaran yang memadukan peristiwa-peristiwa autentik melalui tema yang dapat mendorong rasa keingintahuan anak dalam memecahkan masalah melalui eksplorasi. Model pendekatan pembelajaran terpadu ini dapat dikembangkan melalui tema agar anak mampu mengenal berbagai konsep secara mudah dan jelas. Misalkan kita mengambil tema tentang buah-buahan, maka anak mampu menyebutkan contoh buah-buahan, menyebutkan buah yang warna merah, dan membuat kreasi makanan sehat dari buah-buahan. Anak juga dapat menceritakan buah apa yang mereka sukai dan mengapa mereka menyukai buah tersebut. Jadi pembelajaran terpadu berbasis tema ini dapat membantu anak untuk memahami sesuatu secara menyeluruh. Selanjutnya, pendekatan pembelajaran yang keenam yaitu pengembangan keterampilan hidup. Mengembangkan keterampilan hidup dapat melalui pembiasaan agar anak mampu mandiri, disiplin, mampu bersosialisasi, dan mampu memperoleh bekal keterampilan yang berguna untuk hidupnya. Salah satu contohnya yaitu kegiatan kerja kelompok. Nah, di kegiatan kerja kelompok ini dapat melatih anak untuk mampu bertanggung jawab terhadap kelompoknya atau mampu bertanggung jawab atas tugas yang guru berikan. Selanjutnya, anak mampu bersosialisasi dengan teman sebayanya dan mampu menjadi pemimpin di dalam kelompoknya tersebut. Maka dari itu, anak harus diajarkan keterampilan hidup agar dapat menolong dirinya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firanul Ivani, NIM 5071. Kali ini saya akan melanjutkan membahas materi mengenai prosedur pembelajaran anak. Nah, untuk prosedur sendiri memiliki pengertian yaitu langkah-langkah yang harus dilakukan oleh guru dalam membuat suatu perencanaan. Jadi sebelum membuat suatu pembelajaran, guru harus memperhatikan langkah-langkah yang sudah ditetapkan. Nah, untuk yang pertama ada SKM. Nah, apa itu SKM? Yaitu satuan kegiatan mingguan. Jadi guru harus melihat langkah-langkah dalam membuat SKM tersebut.
Untuk yang pertama, dalam membuat satuan kegiatan mingguan, yang pertama guru harus mempelajari program semester yang sudah dibuat. Nah, kemudian yang kedua ada menghitung tanda cek pada kemampuan yang akan diharapkan atau sesuai harapan guru tersebut. Nah, untuk kemampuan tersebut harus sesuai dengan tema yang sudah dibahas dengan tujuan mengembangkan anak dalam bahasa, kemudian daya pikir, kemudian keterampilan dan jasmani. Kemudian yang ketiga ada kemampuan tersebut dibagi menjadi dengan jumlah minggu, sesuai dengan jumlah minggu. Kemudian yang keempat, setelah guru membagi kemampuan dalam jumlah minggu, jadi setiap minggunya dibagi lagi menjadi 6 hari. Nah, 6 hari itu apa? Yaitu 6 hari sesuai dengan anak sekolah pada umumnya. Kemudian yang kelima, menulis nomor kode pada masing-masing kemampuan yang diambil dari GBPKB. Apa itu GBPKB? Jadi singkatan dari garis besar program kegiatan belajar yang ada di TK yang harus dicapai dalam setiap minggunya. Kemudian yang keenam, menetapkan kemampuan dan kegiatan yang ingin dicapai dan menetapkan kegiatan tersebut berdasarkan kemampuan anak. Jadi guru tidak boleh menetapkan kegiatan secara tidak teratur. Jadi harus sesuai dengan prosedurnya. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, menjabarkan tema ke dalam subtema yang akan dikembangkan secara rinci. Kemudian setelah guru merancang SKM, satuan kegiatan mingguan, guru melanjutkan menyusun atau merancang SKH. Apa itu SKH? Yaitu satuan kegiatan harian. Jadi guru melanjutkan menyusun satuan kegiatan harian. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama, guru harus menganalisis SKM. Jadi guru harus menganalisis SKM yang sudah dibuat terlebih dahulu. Nah, kemudian yang kedua ada menetapkan tema atau subtema yang sudah disusun sesuai dengan satuan kegiatan mingguan. Kemudian yang ketiga ada menetapkan kemampuan yang akan dicapai hari tersebut. Kemudian guru harus memperhatikan sesuai dengan SKM yang sudah dibuat. Nah, yang keempat, menentukan bentuk kegiatan sesuai dengan tahap perkembangan anak yang meliputi pendahuluan kurang lebih 30 menit, kemudian inti kurang lebih 60 menit, dan penutup kurang lebih 30 menit. Kemudian yang kelima ada menetapkan kegiatan inti secara koordinasi. Kegiatan inti bisa secara individual, klasikal, dan kelompok. Kemudian yang keenam ada guru menetapkan
materi atau bahan-bahan yang akan digunakan dalam proses belajar mengajar. Kemudian yang terakhir ada menetapkan penilaian tentang bagaimana anak berkembang dan belajar sesuai dengan susunan yang sudah ditetapkan dalam guru. Nah, selanjutnya saya akan membahas materi penerapan metode pembelajaran di dalam kelas. Untuk metode pembelajaran sendiri ada beberapa metode. Yang pertama saya bahas ada metode bermain. Untuk metode bermain sendiri merupakan permainan atau alat mainan yang digunakan anak usia dini di dalam proses kegiatan belajar mengajar di sekolah. Untuk contoh permainannya bisa bermain puzzle, kemudian bermain mandang bola, bisa bermain cat air dan sebagainya. Jadi anak bisa mengeksplor kemampuan dengan metode bermain tersebut. Kemudian yang kedua ada metode cerita. Jadi metode cerita ini dilakukan oleh guru melalui bercerita dengan lisan yang ditunjukkan kepada murid. Nah, jadi murid hanya dapat mendengarkan dan menyimak cerita yang disampaikan oleh guru tersebut. Nah, untuk ceritanya biasanya cerita untuk anak usia dini seperti gajah yang baik hati, kemudian kelinci yang penakut, kemudian ada kancil mencuri timun. Nah, untuk yang ketiga ada metode simulasi. Metode simulasi sendiri merupakan metode belajar mengajar dengan cara menirukan situasi atau tiruan untuk memahami konsep, prinsip, dan keterampilan tertentu. Kemudian yang kelima ada metode karya wisata. Jadi untuk metode ini anak diajak ke suatu tempat untuk mengenalkan di dalam tempat tersebut, seperti guru mengajak anak ke kebun binatang. Jadi anak diperkenalkan dengan nama-nama hewan, kemudian di situ ada nama-nama tumbuhan. Jadi anak bisa tahu bagaimana tempat tersebut bisa menjadi bahan belajar dari anak. Kemudian yang terakhir ada metode tanya jawab. Jadi untuk metode tanya jawab ini metode yang dilakukan guru dengan memberikan pertanyaan kepada anak untuk melatih kemampuan siswa terhadap materi yang diberikan.